rumuskan yang mudah untuk kita lihat dan kita bisa lakukan. Step-step yang kita bisa lakukan secara bersama-sama. Saya beri topik melejitkan kemampuan dasar literasi. Kalau bahasa Indonesia mungkin early literacy skills. Early literacy skills. Melejitkan kemampuan literasi. Nah, di materi ini yang paling utama bagi saya adalah cara berpikir yang berbeda. Plus cara belajar, cara berpikir dan cara belajar. Jadi kalau kita dengan kondisi kita hari ini yang kawan-kawan cerita, dan ini tidak bisa ditinggalkan, jejak ini tidak bisa harus selama-lamanya ada. Gitu. Maka pikiran kita sebagai guru yang Tuhan titipkan kita di sini, negara titipkan Tuhan sebagai tanggung jawab negara harus hadir di tempat ini, harus bisa memulai dengan merubah cara pandang tentang belajar, tentang bagaimana anak-anak. Kita tidak bisa memaksa, dia harus bisa sesuai dengan standar kita atau apa yang kita lakukan. Tetapi setidaknya kita bisa mendukung proses perkembangan dia dengan baik sesuai dengan tahapannya. Tahapan itu bisa standarnya standar kurikulum misalnya, KD segala macam, atau tahapan sesuai dengan konteks perkembangan lokal kita. Maka banyak sekolah seperti sekolah kawan-kawan ini di beberapa tempat, terutama di kawan-kawan di Papua, itu menyebutnya sekolah komunitas. Sayangnya sekolah ini negeri ya. Kalau swasta mungkin dia bisa leluasa gitu. Jadi sekolah komunitas. Di situ ada ruang baca, di situ ada komunitas membaca, menulis, di situ ada komunitas seni. Karena ini negeri, ya semua harus ditata oleh tata aturan pemerintah. Itu susahnya. Tapi kalau kawan-kawan bisa agak lompat, ya, tidak lompat. Misalnya, ini satu-satunya fasilitas yang ada di sini, dan kita harus hadir betul-betul untuk menjawab persoalan kita. Karena hadirnya sekolah ini kan menjawab persoalan mereka, persoalan masyarakat, bukan persoalan kurikulum. Itu yang pertama. Jadi kita di sini untuk menyelesaikan masalah masyarakat, bukan menyelesaikan masalah kurikulum ini selesai, pembelajaran ini selesai. Sehingga masalah yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu, bagi saya sebagai seorang praktisi pendidikan, itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik untuk digeluti. Minimal kawan-kawan punya teman cerita, teman berdamping untuk diskusi, atau ada inovasi yang harus dilakukan oleh kamu. Kita akan bicara soal inovasi di slide-slide berikutnya. Sehingga saya ingin tekankan kepada kita semua kawan-kawan dan juga orang tua. Anak yang lahir dengan kondisi ini, kondisi kehidupan seperti ini, sama persis dengan anak yang dilahirkan oleh pejabat negara, oleh raja, oleh orang kaya sekalipun. Ketika dia lahir, itu titipan Tuhan itu sama semua. Tuhan itu menitipkan dia potensi yang sama besar, punya kemampuan otak, fisik segala macam, punya kelebihan yang sama. Tinggal bagaimana kita menemukan itu. Maka di slide saya berikut, saya ingin kita tuh ada semacam memahami tentang potensi anak, bakat anak. Jadi bila perlu kita kelompokkan, anak ini senang di seni misalnya, berarti ada guru seni misalnya. Itu harus ada pendampingan intensif dengan mereka. Atau ini senang matematika anak-anak, tapi kasih belajar mereka, kasih selesaikan kalau ada masalah, suruh mereka selesaikan analisis, bikin marketplace atau bikin jualan-jualan dari bahan-bahan bekas mereka juga, itu menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Atau dia suka bahasa, literasi, baca puisi misalnya, atau cerita gitu. Nah, itu harus ada pendampingan intensif. Kalau
pekerjaan itu tidak dilakukan baik oleh keluarga, maka tugas sekolah saya mengusulkan untuk cari anak-anak muda yang punya dekat sini ya, kalau anak-anak muda ya punya talenta untuk bisa mendampingi anak. Misalnya ada sarjana yang tidak sekolah lagi, sudah atau belum belajar, dia bekerja terus mau jadi relawan atau mau jadi teman belajar kita. Setelah jam belajar, mereka bisa belajar di tempat mereka kerja, tidak harus dibawa ke sini. Di tempat mereka pungut sampah itu bisa jadi tempat belajar mereka. Kira-kira logis maksudnya. Jadi tidak harus memotong mata rantai kehidupan mereka, tapi kita yang perlu mendekatkan. Oke, teman-teman, terbatas waktunya, terbatas harus keluarga dan yang lain, tapi harus ada orang yang bisa mendampingi mereka untuk membantu kita membantu sekolah. Macam-macam. Ini kelurahan ya, desa, kelurahan apa ya? Kelurahan daerah semua, kota kelurahan ya. Desa. Dusun ya. Kalau ada dana desa, ada segala macam. Kalau kota kayaknya tidak ada desa, kelurahan semua. Oke. Memang harus ada advokasi lebih intens. Jadi ya kita tidak bisa menghalangi kehidupan mereka, walaupun itu bagian dari pekerjaan anak gitu ya. Anak harus cari uang di waktu dia harus belajar. Itu melanggar hak anak. Itu mau melanggar undang-undang perlindungan anak. Tetapi kenyataannya mereka bekerja untuk membantu. Asalkan tidak dieksploitasi, dijaga di tempat sana itu aman, tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada orang yang melakukan eksploitasi dan yang lain. Nah, itu akan menarik menjadi sebuah komunitas komunitas begitu untuk belajar. Selain kita terapkan di sekolah, kita akan lihat di sekolah lalu kemudian di masyarakat. Karena akan berat sekali. Kalau saya merasakan betapa beratnya, teman-teman tuh harus bekerja sendiri, tugas rumah dan tugas di sekolah. Jadi dari nol kawan-kawan terima, lalu kemudian harus diasah, dipoles itu menjadi sesuatu yang itu magic. Kalau teman-teman bisa melakukan itu sesuatu yang out of the box lah, di luar jangkauan pikiran orang gitu ya. Tapi kerja dengan kolaborasi, kerja dengan membangun sistem itu akan memperkuat kita. Karena tugas kita menyiapkan generasi. Itu kemudian saya ingin masuk ke situ. Lalu kemudian di outline materinya, di bagaimana kita memahami makna literasi secara umum. Tadi kita tidak hanya baca tulis, dan kemudian bagaimana kita mengerti soal literasi yang lain dan kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Bagaimana isu literasi digital, ini belum ngomong digital, banyak sampai semua pegang HP, TV satu dari pegang HP gitu. Ya, digital, ya, finansial segala macam, budaya, itu semua harus menjadi pemahaman yang komprehensif. Budaya itu kan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan mereka ada di sejarah. Kalau warganya itu sukunya beragam kan? Dari Timur, rata-rata Timur ya. Nah itu. Kemudian saya akan menekankan di literasi dan kemampuan memahami. Karena pengetahuan seorang itu kan tergantung bagaimana dia bisa membaca dan menulis. Bagaimana dia bisa mengetahui pengetahuan kalau dia tidak membaca, atau dia tidak mendengar, atau dia tidak menonton. Jadi pengetahuan itu misalnya yang dia membaca itu, kalau berdiskusi dengan orang. Kemudian keterampilan literasi. Jadi memulai literasi itu harus mulai dari mana? Semacam tanda-tanda literasi. Nah, kalau tidak bisa memaksa orang suka membaca dan menulis, kalau dia tidak tertarik terhadap dunia membaca dan menulis, kalau dia tidak suka itu memaksa seperti apa juga dia tidak akan tertarik untuk mau ikut kita. Maka bagaimana printing motivasi? Jadi bagaimana kita membuat dia tertarik terhadap sesuatu, tertarik dengan buku, tertarik dengan cerita-cerita, tertarik dengan bagaimana dia bisa
menyalikan tulisan-tulisan dari apa yang dia baca. Itu sebuah pekerjaan yang besar kalau dia mengerti bagaimana cara dia baca. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus kita penuhi. Lalu kemudian praktek-praktek kita sehari-hari untuk bagaimana bisa literasi ini bisa berjalan. Kita harus mulai dari mana? Kita harus mulai dari membaca, atau kita harus mulai bisa menulis, atau kita mulai dari cerita-cerita. Nah, itu praktek-praktek yang bisa saja beragam. Dan cerita-cerita kamu itu bisa saja ada outdoor. Oke, kita akan mulai. Ini kita belum mulai, 30 menit lah. Apa yang terlihat oleh kawan-kawan? Perahu, iya. Anak aja, buaya, perahu, manusia. Oke. Yang pertama terlihat, perahu. Ada yang kecil. Oke. Mulut buaya. Perahu. Oke. Itu mulut buaya. Oke. Karena pemikiran manusia, orang punya perspektif. Itu ada yang deduksi ke deduksi, ada dari deduksi ke deduksi, ada yang melihat dari hal detail kecil untuk menyimpulkan hal besar, ada yang melihat overview besarnya kemudian dia menyimpulkan hal kecil, hal-hal yang perlu dilakukan. Setiap orang tuh melihat sesuatu itu dengan perspektif yang berbeda-beda. Nah, perspektif itu bukan untuk membeda-bedakan manusia. Kakak lihat perahu, itu memang kakak suka melakukan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil-kecil kemudian jadi besar. Jadi itu perspektif, jadi suka terhadap sesuatu yang kecil. Orang yang melihat besar, memang dia mulai dengan visi. Oke, kita melakukan apapun, visi besar kita, visualisasi besar kita adalah ini. Kemudian kita akan mencapai 1, 2, 3, 4 visualisasi. Jadi, kadang-kadang orang secara psikologi itu dia berbeda, dia bisa. Jadi kita tahu sebagai pemimpin itu tahu bahwa orang ini cocok melakukan apa, orang ini bisa dikasih tugas apa. Itu dari visualisasi dari kemampuan dia. Tidak ada yang salah dengan itu, tidak ada yang salah. Hanya tergantung cara pandang dia, cara berpikir dia. Dia pikir yang besar dulu ke kecil atau yang kecil dulu ke besar. Itu perbedaan. Jadi yang tadi lihat perahu duluan berarti yang kecil dulu ke besar, yang lihat mulut yang besar dulu ke kecil. Jadi tinggal kan kita punya satu arah untuk mencapai. Tidak bisa semua sama, itu tidak bisa. Satu tim itu tidak bisa semua sama. Harus ada yang berbeda. Itu yang menyempurnakan. Oke, coba kita lihat yang kedua. Ini apa? Penyu kok pura-pura. Beda tuh sama. Yang terpikir oleh kawan-kawan tentang penyu itu apa? Lambat. Indah. Paling lama. Hidup paling lama, bisa berenang. Indah, kuat. Indah, kalau bikin cincin, bikin apa, indah sekali. Iya. Bilang pria. Dia hidup 2 alam. Hidup 2 alam. Umum perspektif orang terhadap sesuatu itu generalisir. Jadi dia melihat sesuatu karena kebiasaan. Oh, dia lambat gitu. Ya, dia lambat kalau dia berjalan di darat. Kalau dia dikasih di laut, kalau dikasih di laut cepat sekali gitu. Dia pernah cepat sekali. Nah, kalau dia dikasih lompat dengan kelinci, pasti dia kalah. Kelinci pasti lari paling cepat. Gimana? Coba lompatnya di laut. Coba lompatnya di laut. Itu perbedaannya anak. Anak tuh punya, dia itu punya kemampuan hebat olahraga misalnya. Ini bagus nih fisiknya bagus, olahraganya bagus. Berarti kita mengarahkan dia Di bawah sih. Jadi dia punya Di bawah tapi berenang. Oke, yang penting dia memenuhi standar. Jadi misalnya pelajaran lain memenuhi standar, saya kira tidak menjadi soal.
Kemudian nanti juga akan tertarik dengan satu bidang dan dia akan hidup bahagia dengan bidang itu. Kalau dia mau jadi tukang bersih-bersih, tidak apa-apa. Orang paling kaya di Denmark nomor 3 itu pembersih sampah. Orang paling kaya itu pembersih sampah. Yang sekarang punya perusahaan namanya ISS. Apa tuh? Yang di Bali, di Bali, di mana itu perusahaannya orang Denmark. Dia tuh kerjanya itu bersihkan. Saking senangnya dia membersihkan, dia berusaha, dia bikin perusahaan, lalu dia jadi orang kaya. Dia bersih bekerja di sini. Betul ya di Bali. Oh, ISS. Ini makanya di TikTok. Itu kan bahwa pekerja Oleh-oleh itu tuh, Bang. dalam profesinya, Oleh-oleh tuh, Bang. senangnya itu kan, itu kan dia bahagia. Iya, itu. Sebelum Yang penting berangkat hasil dia luar biasa dan dia memberikan manfaat. Nah, memberi manfaat itu yang penting. Nah, teman-teman juga gitu, teman-teman hadir di sini kan intinya memberi manfaat. Bagaimana anak itu di sini untuk bisa berubah, untuk bisa lebih baik. Mimpi seorang guru itu kan anak ini harus luar biasa. Apa yang dia banggakan oleh seorang guru? Dia tidak bangga kalau namanya disebut-sebut gitu kan. Nanti pas dia tua gitu, tiba-tiba ada orang bilang, oh ibu dulu saya ini yang ibu ajar gitu. Baru kita senang, kita bahagia gitu, kalau ada orang yang ingat kita. Tidak ada yang kita harapkan, kita ikhlas untuk memberikan. Jadi kita memulainya. Nah, bayangkan ini, teman-teman. Bayangkan ini otak kita ya, otak manusia. Belahan otak kiri, belahan otak kanan. Nah, otak kiri ini kan sesuatu yang sudah terstruktur dan itu biasanya aktivitas ilmiah yang kita lakukan, kita belajar segala macam. Nah, otak kanan ini kan lebih pada imajinasi. Nah, anak dengan usia tertentu rata-rata di sini ya 6 sampai 10 ya di SD 0 sampai 6 ya 6 sampai 10. Belahan otak anak perempuan dengan anak laki-laki itu beda sekali. Anak perempuan itu otak kiri otak kanan itu bisa besarnya sama. Jadi yang juara kelas, belajar juara kelas pasti perempuan. Pasti yang pindah-pindah itu lebih ke perempuan. Tapi kalau suruh berimajinasi, menghasilkan sesuatu yang tidak terbayang itu biasanya laki-laki. Dan suka main lari-lari di luar itu laki-laki. Nah, nanti ada juga di sini. Karena pendidikan kita mengarahkan pada hal-hal yang numeral, bahasa dan lain, maka anak perempuan itu lebih punya kecenderungan lebih cepat memahami pelajaran daripada anak laki-laki. Makanya anak laki-laki kalau di luar kelas terlalu itu dia gelisah, pengennya keluar. Nah, dia punya otak kirinya kecil, otak kirinya kecil. Makanya kita bilang ini anak kalau sekali, kan dia suruh diperintah sama otak kanannya yang indah sekali ini keluar yang tidak mau tertekan terlalu lama. Dan omongnya tidak banyak. Orang dewasa dalam studi itu laki-laki itu omongnya yang 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Jadi kalau dia sudah selesai omong, pulang rumah dia tidak banyak omong lagi. Kalau perempuan itu sampai 20.000 kata, bisa menghasilkan kata per hari itu 20.000 kata. Jadi perempuan yang cerewet, yang cerita tidak habis-habis, dan itu perempuannya sudah ditentukan. Ini bahasanya besar sekali teman-teman. Anak-anak kalau keluar besar, saya tanya, anak tadi belajar apa nak? Anak perempuan tuh belajar, oh tadi ibu guru, bagus sekali kita belajar tadi, belajar tentang membaca, tentang belajar, itu cerita A sampai Z. Kalau anak laki-laki ditanya, nah gimana tadi? Dia menjawabnya, gitu. Jadi kadang-kadang dia pendek, bahasanya, kemampuannya. Dia berkembang nanti sampai SMA, sampai kuliah, baru dia bisa sama otaknya. Laki-laki, maka Ketua Senat untuk pembinaan organisasi itu sudah diambil alih oleh laki-laki. Padahal dari proses contohnya polisi ada 2 laki perempuan 1 laki perempuan bisa banding. Kalau teorinya Howard Gardner, teorinya Howard Gardner teman-teman bisa baca di sini. Kerja otak kanan, kerja otak
kanan, bagian otak kanan itu kerjanya ini. Musik, interpersonal, naturalisasi, kinestetik, olahraga, ekstensional kayak menghayal, kayak merenung. Ini pendeta Ustaz Donsi, mau jadi Ustaz pendeta Donsi. Ini yang kita belajar di sekolah. Dan ini yang kita belajar di sekolah. Apakah saya bilang tadi investasi paling mahal itu otak? Apakah kemampuan kita di sini kita asah anak-anak kita? Musik, menyanyi, seni, oke lah kita nyanyi, musik, ke gereja segala macam. Tapi bagaimana melejitkan itu dengan baik? Harus seni, harus belajar menyanyi, main musik. Lalu interpersonal, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Lalu bagaimana dia merefleksikan diri, tugas dia sebagai seorang anak, seorang siswa. Kemudian ada kemampuan naturalis, bagaimana dia memahami alam, konteks kehidupan dia. Suka naik gunung atau mendaki gunung. Nah ini kinestetik. Tidak banyak diminati orang kita. Padahal orang paling kaya dunia itu cerdas kinestetik, bukan cerdas matematika. Kayak Ronaldo yang uang banyak, Messi, di sini dia. Kinestetik. Dia cerdas ini. Semua anak yang lahir di dunia manapun, di belahan dunia manapun, dia pasti memiliki jumlah neuron yang sama, sinapsis yang sama. Ada 100 miliar neuron, ada 1000 triliun. Bayangkan kita. Otak kita, satu neuron saja itu bekerja seperti komputer tercanggih di zamannya. Sekarang komputer semua yang canggih itu cerdas sama dengan pikiran seorang anak itu hanya satu komputer. Bayangkan dia punya 100 miliar. 100 miliar komputer dan ada tidak bisa terbayangkan. Cerdasnya seorang anak itu tidak bisa terbayangkan. Karena kadang-kadang kita ini yang membatasi. Kita ini yang membatasi bahwa anak itu harus belajar apa yang ada dalam buku saja, harus sesuai dengan petunjuk dan lain-lain. Padahal anak punya imajinasi, berpikir yang luar biasa, punya kemampuan yang luar biasa. Kita lihat satu video. Ya, ternyata luas ya. Ternyata anak itu punya kemampuan yang tidak terbayangkan oleh kita.
Tapi kita selalu membatasi anak untuk melakukan sesuatu sesuai dari begini. Anak punya potensi, tetapi dia mencuri 99% dari proses literasi dengan dia. 1% yang kita ajar. Bayangkan itu dari Reggio Emilia. Jadi dari Reggio Emilia, salah satu sekolah terbaik di Italia. Itu keren sekali. Oke, kita mulai ya. Kita mulai di materi yang ada sedikit. Tadi awalnya saya bilang literasi dasar, bahasa, 6 keterampilan dasar, 6 praktek dasar literasi, dan rekomendasi kegiatan membaca. Oke, tadi kita sudah ngomong literasi itu ternyata tidak hanya baca tulis, gitu. Tidak hanya kemudian anak membaca, anak menulis itu selesai. Tapi kemudian perkembangan pembelajaran, teknologi dan yang lain memberikan ruang pemahaman terhadap literasi itu menjadi lebih luas. Bahkan literasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi mandat dunia untuk dipelajari tentang literasi. Pertama tentang literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, begitu literasi sains, pengetahuan, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kalau kita mau menerapkan pembelajaran yang menarik, itu sebenarnya satu sama lain itu saling terkait. Ada sekolah yang menerapkan pembelajaran baca tulis, tapi concern juga di finansial. Bagaimana sekolah itu bisa jadi school entrepreneurship, sekolah yang bisa menghasilkan uang. Kayak di sekolah saya. Memang kurikulum yang kita kembangkan, model belajar yang kita kembangkan, sekolah harus bisa menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang. Jadi sekolah kita bisa dipakai sama semua orang untuk belajar, observasi, kegiatan, camping, atau sekedar santai untuk tamasya. Karena mindset kita ya mindset entrepreneurship. Jadi sekolah itu harus bisa jadi bisa mencari uang, bisa menjadi pendapatan income itu di finansial. Nah, kita juga sangat konsen pada bagaimana sekolah yang tarafnya itu menjaga lingkungan. Cerita kita yang saya bilang tadi, cerita kita sama itu karena di sana sekolahnya namanya tetelek. Tetelek itu bahasa lokal bilang tempat berkumpulnya sampah-sampah. Bagaimana kita memaksimalkan sampah itu menjadi sesuatu. Kita tidak kemudian mengeluh bahwa ini ada sampah banyak karena tidak bisa datang sekolah dan lain-lain. Tapi bagaimana kita mengambil sampah menjadi sesuatu, membolak balik dia menjadi sesuatu yang begitu. Sampah dulu itu kita bahkan bikin pot bunga terus kita jual di sekolah. Terus sampah jadi tempat hiasan kita, jadi media belajar segala macam. Itu menjadi sesuatu yang menarik juga. Kemudian bagaimana kita memahami budaya, menggunakan teknologi dan lain-lain. Teknologi itu artinya anak tidak hanya kemudian belajar tradisional seperti yang banyak dilakukan di sekolah, tapi kemudian bagaimana menggunakan media-media seperti laptop, infocus, HP misalnya untuk kemudian melakukan pembelajaran, bahkan melakukan riset. Anak itu penting untuk melakukan riset. Kan di sekolah kami itu menanam itu anak melakukan riset. Bayangkan dia bisa menanam hari ini, kemudian dia harus menunggu kapan yang dia tanam itu tumbuh. Misalnya dia tanam kangkung gitu, dia akan berhitung tuh berapa hari kangkung ini akan tumbuh setelah dia kasih di tempat bersemayam. Itu dia akan hitung. Maka masuklah numerasi, masuklah pengetahuan tentang sains, tumbuh itu apanya di luar. Dia akan mengamati tumbuh nanti berapa cabang, dia akan berhitung itu. Belajar seperti itu kemudian membuat anak itu suka belajar, senang dengan terus belajar. Saya pengalaman 5 tahun lalu sampai sekarang, sampai kemarin itu, anak tuh dia sudah izin, orang tuanya sakit nih, sedang sakit, panas segala macam,
Tapi kalau sudah jam belajar, dia paksa orang tuanya supaya dia terus pergi sekolah. Karena setiap hari itu bukan dijanjikan, direncanakan. Besok ini kita belajar apa tuh anak-anak tahu. Oh besok nanti kita masuk sawah ya, nah kita akan menanam. Besok kita nanti belajar di air ya, kita akan belajar main bola, belajar apa segala macam. Jadi pulang rumah tuh dia terbayang-bayang besok ini nanti akan seru seperti apa. Dan dia sakit sekalipun, dia paksa orang tuanya untuk antar. Dari 5 tahun yang lalu kita bagus sekolah sampai kemarin. Kemarin itu panas tinggi dia anaknya, tapi dia paksa untuk orang tuanya antar ke sekolah karena mereka mau menanam gitu, di sawah. Jadi bagaimana membuat anak itu belajar senang dengan sesuatu dan buat dia itu terbayang-bayang, imajinasinya itu sudah jalan, otak kanan itu sudah jalan duluan sebelum dia lakukan. Kira begitu. Nah, standar pendidikan internasional memang dan beberapa kurikulum mereka juga itu sudah mulai menerapkan namanya taksonomi Bloom. Jadi pembelajaran kita itu tidak pada hanya tahapan dasar, tidak hanya pada tahapan menghafal, untuk menghafal, tidak hanya pada tahapan mengerti, anak mengerti, tapi juga bagaimana anak menerapkan, bagaimana anak bisa melakukan analisis seperti saya contoh kecil tadi, bagaimana anak melakukan evaluasi pembelajaran. Tapi yang paling tinggi itu proses mencipta. Jadi kalau proses belajar kita harus sampai menciptakan sesuatu. Jadi kalau dia membaca, menulis, dia harus bisa sampai menulis satu cerita, menciptakan sesuatu, atau menulis sesuatu, kemudian jadi kayak seperti ini. Ini kan butiran ya, guntingan ya. Guntingan. Kalau ini diciptakan oleh anak-anak sendiri dari bunga-bunga kering, ranting segala macam, kira-kira lebih menarik mana dia? Dia lebih suka mana? Dia suka ini, atau dia suka yang dia buat? Ranting ditempel, dibikin bunga-bunga atau daun-daun kemudian ditempel. Mana kira-kira anak lebih suka? Pasti dia bikin sendiri, nggak suka bikin sendiri. Jadi itu namanya proses kreatif. Anak terus bisa menghasilkan sesuatu. Jadi bukan karena semua karya dalam kelas itu bukan karya guru atau bukan sesuatu yang sudah di-drive oleh guru, tapi anak bisa menciptakan entah kelompok atau per orang. Sehingga itu ada rasa bangga, ada kesenangan dia untuk ke sekolah. Jadi sekolah dengan gembira, sekolah dengan gembira. Jangan berhenti di sini. Kebanyakan sekolah kita berhenti di sini. Anak sudah hafal rumus, sudah hafal segala macam, itu selesai. Itu baru dasar. Itu kemampuan dasar. Menghafal itu kemampuan dasar. Hafal ayat, hafal surat, itu kemampuan dasar. Baru nanti bisa menerapkan nilai-nilai. Minimal 1 bulan itu 2 buku minimal. Jadi 2 buku, satu bulan 2 buku, atau ada yang 1. Praktek membaca mau tidak mau harus membaca itu ada orang yang bikin kegiatan 15 menit membaca sebelum masuk ke ruang kelas. Kalau di sini bikin apa? Kebiasaan membaca. Yang terasa 15 menit membaca, atau kemudian jam istirahat membaca, atau dibacakan oleh teman-teman guru. Kalau tantangan kita tadi anak menulis saja susah, dia tidak bisa memahami konteks kalimat yang lain, apapun juga disuruh membaca. Semua harus membaca. Dan bagaimana kita menumbuh dia membaca dan paham. Waktu 15 menit ditulis. Tapi seorang penulis otomatis membaca. Jadi kalau dia hanya sekedar baca sebagai pengetahuan, itu banyak orang melakukan. Tapi ada orang yang dia membaca kemudian dia menulis. Nah, kita tuh bisa tahu dari kebiasaan anak-anak, dari catatan-catatan, kemudian catatannya bagus nih, tinggal diarahkan saja. Kalau nulis, awalan kalimatnya harus begini, konkretnya harus dibuat seperti ini. Nanti kalau pesan-pesan harus disampaikan seperti apa. Itu kan tinggal diarahkan guru, sebagai guru ya tugas kita
kita juga harus bisa bekerja. Nah, menariknya, yang lebih menarik memang kita bisa menciptakan cerita sendiri untuk diajarkan ke anak dengan konteks kita, konteks lokal. Cerita tentang kehidupan lalu-lalu atau kehidupan sekarang yang sangat erat kaitan dengan anak-anak. Bukan kondisi belajar kita dengan kehidupan nyata kita yang kita bisa refleksikan. Karena sekolah itu bukan tentang kita belajar semata, tapi tentang hidup. Kata Seneca, sekolah bukan hanya untuk belajar bukan untuk hanya sekolah, tapi belajar itu hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya kita jalani hari-hari. Jadi kita bisa bermain peran. Maka di sekolah kami itu kalau anak menanam, itu menanam dia ke sawah dia menanam spesial, membanggakan dia, sayang dia, kamu itu punya masa depan yang bagus. Itu terngiang-ngiang terus, tempel terus di otak. Tapi kalau kata-kata dari guru, dari orang tua jahat, nakal, kambing, kerbau, semua sekolah jadi hutan, maka anak juga terbayang-bayang itu. Pikirannya itu ke situ. Pikirannya itu ke sesuatu yang negatif. Maka kamu belajar itu sesuatu yang positif, yang membangkitkan dia dengan nyanyian, dengan tarian, dengan seni. Ceritanya, kalau kamu ke gereja, ke masjid, ke tempat ibadah, itu ke sekolah misalnya. Kalau pendeta, pastor, ustadz berkhutbah itu dengan bercerita, pasti ingat sekali kita. Sampai sekarang kita ingat cerita tentang kurma, cerita tentang bambu, cerita tentang orang miskin, orang susah, cerita nabi apa. Itu kita ingat sekali, betul ya? Ingat. Tapi kalau sudah dikasih deskripsi diri kan itu tidak akan terekam lama di otak kita ya. Karena otak kita itu otak lupa. Tapi kalau dengan bercerita itu kita bisa ingat, bahkan kita bisa menciptakan cerita itu dengan versi yang lain, betul ya? Waktu penting, sudut baca itu di ruang kelas atau di sudut tertentu tidak perlu menunggu dulu, tapi ada ruang khusus, ada space, kita bisa bikin sudut baca. Oke, tanyakan pertanyaan paling menarik dalam cerita ini. Ya, tadi kan sudah ditanya apa yang kamu tahu tentang itu, apa yang paling menarik dari cerita. Nah, itu kan sebenarnya dia punya tema dari SD sampai SMA itu sama. Tema pembelajaran kita kelima ini sama. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitasku. Semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMA itu sama programnya, tapi dia sesuai dengan konteks apa yang kita mau ambil. Karena ada dimensi, ada elemen, sub-elemen yang harus kita kembangkan sesuai dengan nilai-nilai apa yang kita mau bangun nih di anak-anak kita. Ada di ini atau nanti sudah punya kan semua? Sudah. Lewat sana. Saya tidak, ini kita waktunya terbatas untuk bisa